Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjayadi Awe. Jadi di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di seri membuat aplikasi persediaan kita. Jadi ini sudah masuk ke part 4 teman-teman ya. Jadi di sini kita cek dulu di file latihan kemarin teman-teman, jika teman-teman mengikuti itu sudah punya 6 sheet. Di sini ada 6 sheet teman-teman. Oke. Sudah sampai di laporan persediaan, tapi ini kita belum menggunakan formula sama sekali teman-teman. Hanya membuat dulu formatnya. Nah, selanjutnya yang akan kita buat di sini ini adalah kartu stok. Jadi ini gunanya akan memperlihatkan detail transaksi kita nantinya. Kemudian ini akan dibuat per item atau per produk dengan ada filter di sini untuk memilih kode produk yang akan kita munculkan detailnya. Oke, baik, langsung saja teman-teman kita buat dulu yang seperti ini. Jadi kita buat dulu header, ada di sini 4 baris. Pada file latihan teman-teman silakan pilih new sheet atau tambah sheet baru. Kemudian kita klik kanan, rename. Kita masukkan di sini kartu stok. Enter. Nah, langkah pertama itu blok semua dulu. Jadi di Ctrl A atau blok semua. Nanti kita akan ubah dulu di format hurufnya Century Gothic ya, seperti ini. Untuk nama perusahaan kita bisa langsung berikan di sini sama dengan link ke persediaan, laporan persediaan. Oke, seperti ini. Enter saja. Jadi ini sudah ada untuk nama laporannya. Oke. Selanjutnya dari sini teman-teman sisa copy saja ke bawah seperti ini, supaya kita bisa mengedit. Jadi kopinya ini tinggal tarik saja setelah muncul tanda tambah, atau bisa Ctrl C lalu copy seperti biasa saja, manual seperti ini. Lalu kita hapus yang 0 ini. Di sini biarkan dulu default. Nanti kita akan samakan di sini ada kartu stok, tapi kita akan menggunakan formula. Jadi ini bisa ketik manual dulu. Di periode di sini kita akan masukkan di sini nama gudangnya juga. Nama gudang di sini kita akan ambil. Jadi di periode ini teman-teman klik dulu, kemudian klik kanan, pilih insert, lalu enter row. Nah, seperti ini. Setelah muncul baris baru setelah muncul itu teman-teman masukkan dulu gudang saja, supaya nanti kita ubah juga dengan formula. Kemudian yang terakhir adalah periodenya. Di kolom yang teman-teman butuhkan itu di sini ada tanggal, referensi, tipe, keterangan. Nanti teman-teman masukkan dulu ini. Jadi di sini ada tanggal. Kemudian di sampingnya adalah draft atau nomor bukti transaksi. Kemudian di sini ada tipe dari transaksinya. Di sampingnya lagi di E7 itu, di E7 masukkan keterangan. Kemudian masuk, keluar, dan saldo. Ada masuk, keluar, dan saldo. Oke, tinggal atur dulu teman-teman posisinya seperti apa yang teman-teman inginkan. Oke. Untuk keterangan di sini bisa agak besar sedikit. Ya, seperti ini. Kecilkan. Teman-teman sisa blok dulu, kemudian kita akan berikan warna. Kembali lagi, ini warnanya sesuai selera teman-teman saja. Kita bold, lalu di bordersnya kita pilih more borders. Nanti di more borders ini teman-teman berikan warna. Ini adalah warna garis yang teman-teman inginkan tabelnya. Di sini kita pilih saja satu warna.
lalu outline ini diklik, kemudian inside juga diklik seperti ini. Hasilnya akan kelihatan setelah teman-teman hilangkan pada menu view untuk grid lines-nya. Ya. Jadi seperti ini teman-teman tampilannya. Sekarang kita bisa melakukan perubahan di headers-nya. Di header-nya ini teman-teman gabungkan saja masing-masing kolom ini menjadi satu menggunakan fungsi yang ada di menu home, itu ada merge and center. Jadi merge and center itu menggabungkan beberapa sel atau beberapa kolom yang teman-teman sudah blok. Teman-teman pilih saja, maka otomatis ini semua ini tergabung menjadi satu. Lalu kita bold, berikan warna biru. Di kartu stok juga sama teman-teman, tinggal di blok saja, kemudian merge and center. Oke. Terkait dengan kreasi headernya, apakah teman-teman mau ke tengah atau misalkan teman-teman lebih tertarik di sebelah kiri misalkan, itu tinggal disesuaikan saja sesuai selera teman-teman. Kalau misalkan teman-teman taruh di sebelah kiri kemudian ada logo perusahaan di sebelah kanan ini, bisa juga, atau bisa juga teman-teman langsung ketengahkan saja. Nah, di sini untuk yang ke-6, baris ke-6 itu kita agak rapatkan sedikit. Seperti ini tampilannya. Untuk barisnya ini supaya tidak membuat dua kali untuk format kondisinya, seperti biasa kita copy saja satu, jadi Ctrl C saja. Lalu teman-teman masuk ke kartu stok, blok saja, tekan shift lalu arah pada keyboard sebanyak teman-teman yang inginkan. Misalkan di sini ada 30 saja sampai baris ke 30. Teman-teman paste saja dengan menekan Ctrl V seperti ini, maka ini otomatis akan berubah seperti ini tampilannya. Ini akan menjadi lebih menarik teman-teman. Nah, di bagian kanan untuk tabelnya ini teman-teman agak rapatkan sedikit. Di sini sesuai dengan contoh yang sudah jadi ini, kita akan memberikan kode item di sini, kemudian ada pilihan itemnya di sini, ada list item. Oke. Sekarang kita masuk ke file latihan. Di sini ada kode. Jadi kita mengarahkan untuk memilih kode item. Lalu di bagian kode item ini, teman-teman sisa masuk ke transaksi. Tinggal pilih saja kode item satu saja di sini, lalu Ctrl C. Teman-teman paste saja di bagian sini. K-nya, K2. Oke. Jadi ini sudah otomatis ada list untuk data validasinya. Jadi cukup mudah sekali jika teman-teman menggunakan Excel, itu bisa mempercepat pekerjaannya. Setelah jadi seperti ini, teman-teman bisa tentukan kodenya seperti ini. Sekarang yang kita perlukan adalah saldo awal ini dan saldo akhir. Karena nantinya kita akan menggunakan tanggal. Jadi ini ada saldo awal, kemudian ada saldo akhir. Tambahkan dulu baris di sini 2. Teman-teman blok saja 2 saja di sini. Lalu teman-teman klik kanan, pilih insert. Oke. Pilih insert. Setelah pilih insert, di sini pilih entire row, maka akan muncul baris baru. Ini ada 2. Tambahkan lagi satu kali lagi insert, baru entire row. Nah, sekarang teman-teman sisa perlebar saja kolomnya seperti ini. Oke. Di bagian ini teman-teman saldo awal dengan saldo akhir. Saldo awal, lalu teman-teman tambahkan lagi satu baris lagi. Nah, jadi disesuaikan saja dengan desain dari teman-teman yang dibuat itu seperti apa. Di sini ada di bawahnya saldo
akhir. Ini secara sederhananya kita sudah membuat formatnya. Sekarang teman-teman, kita akan mulai mengisi formula. Jadi di sini ada formula, tapi yang kita selesaikan pertama kali adalah formula yang ada di laporan stok. Jadi di sini laporan stok ini ada formula. Di sini ada Januari, kemudian ada periode awal yang kita pilih, kemudian periode akhir. Jadi konsepnya ini periode misalkan kita pilih Februari dan Maret, otomatis Januari itu akan menjadi saldo awal. Kemudian kalau gudang kita kosongkan, maka yang dimunculkan adalah saldo seluruh gudang. Jadi itu logika yang akan kita buat, teman-teman. Nah, sekarang untuk melihat di sini, kita akan buka dulu, tampilkan dulu untuk heading-nya. Di sini ada yang bisa kita klik, nanti kita akan buat juga. Di sini sudah ada beberapa formula yang sudah saya buat, teman-teman. Tapi sebelum ke formula ini, kita akan mengedit dulu yang ada di transaksi. Di sini ada beberapa beberapa kolom bantu yang kita siapkan untuk mengolah data transaksi yang ada di sini. Yang pertama ada bulan, kemudian filter, gudang, kartu stok, dan kartu stok 2. Penamaannya terserah teman-teman saja. Jadi kita buat dulu di file latihan kita. Di sini di transaksi, teman-teman, setelah jadi transaksinya, di bagian M ini di ujung, teman-teman rapatkan sedikit. Kemudian di sini di bagian N-nya, teman-teman masukkan di sini bulan. Lalu di sampingnya adalah filter. Di sampingnya lagi ada gudang, kemudian kartu stok, dan kartu stok 2. Oke, diatur dulu saja, teman-teman. Sekarang kita copy saja di sini untuk yang diisi secara manual. Di sini ada keterangan, teman-teman, tinggal paste saja. Jadi di blok saja sebanyak yang teman-teman perlukan dulu, karena ini contoh saja, kita buatnya tidak terlalu banyak dulu. Yang penting sudah bisa mewakili, karena konsepnya ini kalau misalkan barisnya kurang, teman-teman sisa copy saja untuk formula yang sudah ada. Di sini teman-teman bisa langsung paste saja dengan menekan Ctrl V. Nah, ini kita sudah punya format untuk kolom bantu kita. Di bulan ini kita akan buat konsepnya seperti ini, teman-teman, menggunakan logika if dan menggabungkan dengan value. Nah, sekarang kita akan buat dulu. Jadi ini kita hanya mengambil bulannya saja yang di sini. Jadi logika untuk di bulan ini, yang pertama, tanggal ini yang akan kita ambil hanya angkanya saja atau bulannya saja. Di sini hanya bulan saja, makanya kita menggunakan formula teks. Jadi misal seperti ini formulanya, teman-teman, ya. Sama dengan, jadi teman-teman kita besarkan dulu sedikit. Oke. Nah, di bagian N5 ini, jadi N5, masukkan formula sama dengan, jadi ini logikanya, teman-teman, ya. Logikanya jika if buka kurung, jadi yang kita ambil di sini adalah tanggalnya. Diklik saja untuk bagian tanggal di sini. Kita kembali ke bagian formulanya. Jadi jika B5, if B5 sama dengan kosong atau tanda kutip 2 kali, teman-teman, ya, kosong, maka pemisahnya koma atau titik koma, maka isinya kalau misalkan tanggalnya kosong di transaksi, maka di sini juga akan kosong seperti ini. Jadi itu adalah nilai benar yang akan kita munculkan nantinya. Cara seperti ini kita gunakan supaya tidak menampilkan error, teman-teman, atau ini hasilnya lebih rapi. Jika salah atau koma, kalau misalkan teman-teman error saat menggunakan koma, bisa menggunakan titik koma.
Jika salah, maka kita akan memunculkan value nilai. Jadi ini ada value di sini. Kita klik saja atau tekan tab pada keyboard untuk memilih value ini. Kan ada di sini beberapa formula. Arahkan ke value. Kenapa value? Karena kita akan mengubah formatnya ke dalam bentuk angka, teman-teman, supaya sama dengan filter yang kita buat sebelumnya di laporan persediaan untuk filter bulan. Nah, value ini kita tambahkan dengan teks. Jadi ada teks di sini. Buka kurung. Value-nya itu adalah B5. Jadi kita akan mengambil tanggalnya. Jadi tanggalnya adalah B5. Bisa diketik manual saja. Kalau misalkan teman-teman sudah hafal di sini, kodenya sudah lihat. Untuk referensinya tinggal diketik saja. Misalkan di sini B5, koma, formatnya itu kita hanya mengambil tanggal ini. Ini untuk memformat tanggal, kita hanya mengambil bulan saja. Jadi makanya di sini ada MM. Kenapa harus 2 M-nya? Supaya di bulan 12 itu akan muncul 12. Oke, kalau misalkan bulan Januari, berarti kan 01 itu secara otomatis akan hilang nolnya karena kita sudah ubah ke format number. Ada value di sini. Jadi seperti itu logika dari formulanya. Kita tutup kurung 2 kali, kemudian 3 kali. Sampai ini semua sudah tertutup. Oke, setelah selesai teman-teman bisa di enter. Jadi formulanya jika tanggal itu tidak diisi, maka di sini akan kosong juga, teman-teman ya. Yang muncul adalah kosong. Tapi kalau misalnya tanggalnya ada isinya, maka tanggal tersebut akan kita ambil, ubah formatnya, hanya ambil bulannya saja dalam bentuk angka. Kemudian kita ubah formatnya ke tipe number atau buat nilai saja. Teman-teman enter kalau sudah selesai. Ini kosong karena pada saat pengisian di sini belum ada. Oke. Coba kita isi dulu teman-teman ya. 3. Jadi format tanggal yang ada di laptop saya ini adalah bulan dulu, kemudian tanggal. Makanya saya Maret atau misalkan 10. Jadi bulan 10, kemudian tanggal 2, misalkan tanggal 25 tahun 2020. Kemudian enter. Kita perlebar sedikit saja. Oke. Seperti ini, maka harusnya di sini muncul 10. Oke, seperti ini formulanya teman-teman. Setelah itu di filter yang formula yang kedua, di filter ini teman-teman, ini kita akan mengambil data saja. Jadi misalkan seperti ini logikanya. Jika pada laporan stok, jadi laporan stok di sini kan teman-teman pilih bulan Februari, kemudian ada Maret di sini, berarti bulan Januari akan jadi saldo awal di sini. Maka untuk yang 2 ini, Januari ini saldo awal itu kita akan berikan kode 2. Ini tergantung pengkodean teman-teman saja. Jadi kalau teman-teman buat formulanya seperti ini, kita akan berikan dulu nama untuk tanggal yang kita buat tadi di file latihan, kemudian laporan persediaan. Di sini sudah ada angka teman-teman yang kemarin sempat kita buat, jadi seperti ini. Nah, 2 ini teman-teman klik saja. Jadi ini ada 2 di sini. Oke. Teman-teman masukkan di name box-nya. Jadi name box-nya ini 2 ini kita jadikan awal. Atau ini tanggal periode awal yang teman-teman pilih. Bulan awal yang teman-teman pilih. Setelah muncul awal, setelah diketik awal, kemudian enter. Lalu di Maret ini yang 3 ini, teman-teman ubah ke akhir. Jadi ini secara otomatis nanti akan memfilter transaksi yang ada teman-teman. Kita masuk ke transaksi. Jadi sesuai formula yang ada di sini, jika kita menggunakan dan, jadi lebih besar atau sama dengan, itu yang akan kita pergunakan. Nah, coba kita kembali lagi. Jadi misalnya seperti ini teman-teman. Jadi kita perbesar dulu. Kita perbesar dulu. Oke. Ya.
Jadi biar lebih jelas formulanya teman-teman. Jadi pada O5, sel O5 sama dengan jika dan buka kurung kemudian dan n. Ini maksudnya bahwa harus ada dua syarat yang terpenuhi atau lebih yang semuanya harus bernilai benar sehingga bisa menghasilkan nilai benar ini. Jadi satu saja salah maka otomatis tidak akan memunculkan value if true, tapi yang akan dimunculkan adalah value if false. Jika dan buka kurung, jadi bulan yang kita buat ini lebih besar atau sama dengan, jadi lebih besar atau sama dengan awal. Oke, jadi ini awal teman-teman ya. Awal itu adalah nama yang teman-teman buat tadi. Di tanggal bulan yang dipilih itu lebih besar dari atau sama dengan bulan yang difilter. Atau logika yang keduanya, kita masukkan logika kedua. Bulan ini atau ini bulan yang teman-teman pilih lebih kecil atau sama dengan akhir. Seperti ini. Ini adalah penggunaan nama yang tadi. Kemudian teman-teman tutup supaya mengakhiri logikanya. Jadi ini logikanya, satu logika. Kemudian di bagian akhirnya itu teman-teman masukkan koma. Di sini kita berikan angka kalau misalkan benar. Jadi lebih besar atau sama dengan bulan filternya, atau lebih besar, lebih kecil atau sama dengan bulan akhir filternya, itu muncul 1. Kemudian jika salah, kita akan meminta atau mengarahkan Excel untuk mengecek kembali. Jadi jika N5 lebih kecil daripada awal, jadi ini lebih kecil teman-teman ya, lebih kecil daripada awal, maka di sini yang akan kita munculkan adalah 2. Jika salah, jadi jika salah kembali itu teman-teman isikan kosong saja. Jadi kita kosong. Artinya bukan lebih kecil atau yang penting di luar dari logika yang kita pasang ini. Teman-teman tutup kurung saja. Oke. Lalu teman-teman bisa perhatikan di sini, jika dan N5 lebih besar atau sama dengan awal tanggal filternya, bulan filternya. Kemudian N5 lebih kecil, logika keduanya N5 lebih kecil atau sama dengan akhir. Jika keduanya benar, maka yang akan muncul angka 1. Jika N5 lebih kecil daripada awal, maka yang akan muncul adalah angka 2. Jika kedua-duanya salah, maka akan muncul kosong di sini teman-teman. Kita enter, maka ini kosong teman-teman. Coba kita ubah teman-teman. Kita cek dulu di laporan persediaannya ini. Februari teman-teman ganti dengan September misalkan. Dari September sampai dengan bulan ini November saja. Misalkan kita tes dulu November. Muncul 1 di sini, berarti ini masuk kategori bulan yang dipilih. Tapi kalau misalkan teman-teman mulainya di sini di laporan persediaan November saja, jadi bulan November sampai dengan bulan November, ini otomatis akan menjadi saldo awal. Jadi 2, ini patokannya kita teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memilih di sini bulan Desember, misalkan di sini ada Desember, nah otomatis di sini akan kosong. Bukan Desember tapi misalkan September teman-teman. September ke September. Berarti ini bulan 10 tidak akan dimasukkan ke dalam laporan. Makanya kosong di sini. Jadi seperti itu penggunaannya. Oke, untuk selanjutnya di gudang. Jadi di gudang ini teman-teman ya. Kita cek dulu di file latihan kita di gudang ini. Oke. Di sini logikanya itu filter gudang. Jadi kita berikan nama filter gudang dulu. Di laporan stok di sini. Filter gudang, kemudian di sini sama dengan kosong, oke. O7 berarti dari 2 ini kita gabung saja teksnya semua dengan
mulai dari tipe, kemudian di sini ada mulai dari tipe D, I, PRD. Oke. Kita akan tes dulu di bagian file latihan kita, teman-teman. Di tipe ini transaksinya, misalkan ini kita isi dulu transaksi 001. Tipenya adalah misalkan pembelian. Kemudian di sini keterangannya barang masuk, customernya teman-teman pilih dulu saja. Oh sorry, customer kosong karena ini pembelian, berarti supplier yang diisi. Gudangnya kita simpan di gudang 1. Kode itemnya kita akan isi produk 1 saja. Jumlahnya 20 seperti ini. Di bagian gudang ini teman-teman berikan nama dulu di laporan ini gudangnya yang untuk dipilih seperti ini. Beri nama di name boxnya itu teman-teman berikan nama saja. Misalkan di sini ada, kita samakan dengan contoh filter underscore gudang GDG. Kemudian enter. Jadi namanya terserah teman-teman saja, yang penting diingat ya. Di transaksi ini teman-teman masukkan formula saja, sama dengan jika filter gudang. Jadi ada filter gudang di sini, teman-teman pilih saja, tap supaya muncul di sini filter gudangnya sama dengan kosong, maka di sini harusnya kosong juga. Jadi jika salah teman-teman, maka kita akan menggabungkan filter. Jadi filter kemudian dan tipe transaksinya kita akan pilih ini tipe transaksi. Kemudian di bagian atas teman-teman ya, dicek saja dan lagi. Kemudian di sini kita akan ambil gudangnya. Kemudian produknya seperti ini. Lalu kita enter. Oke. Filter gudangnya kita isi dulu 1 saja, filter gudang 1 sesuai dengan yang akan kita lihat di sini. Maka hasilnya di sini kalau kita perbesar muncul yang seperti ini. Gue 1 baru kode item. Kita cek di contohnya. Ini sudah betul teman-teman. Di sini yang diambil kita munculkan dulu untuk headingsnya supaya sama teman-teman ya. Kita pilih saja. Jadi ini filter, kemudian tipe, kemudian filter. Jadi O7, kemudian D7, lalu I7. Oke. Di sini ada kesalahan sedikit teman-teman. Jadi untuk formulanya ini, sorry, di sini kalau misalkan gudangnya kosong, kita harusnya ini mengambil O5, kemudian dan kita akan ambil tipenya D5, kemudian kita langsung dan lagi ke PRD. Jadi teman-teman bisa lihat di atas ini susunannya itu D5 dan I5. Kemudian tidak ada yang bedakan. Untuk yang kedua adalah gudangnya teman-teman. Di sini gudangnya tidak diambil kalau dia kosong. Kita enter. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini kalau misalkan kita tidak pilih gudang, maka diartikan semua datanya itu diambil masuk sebagai quantity di sini. Jadi ini tidak pilih gudang. Tapi kalau misalkan pilih gudang, berarti hanya diambil gudang tertentu saja. Seperti itu nanti logikanya. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya pada saat kita lanjut di pembuatan berikutnya. Untuk kartu stok di sini, kartu stoknya di sini
Jadi hanya mengambil, jadi kalau misalkan di sini angkanya 2, jadi filternya ini kita akan jadikan patokan. Misalkan kalau filternya di sini ada 2 kartu stok ini, maka yang kita ambil adalah H7 dan I7. H7 itu adalah gudang beserta kodenya saja. Kalau misalkan bukan 1, maka kosong di sini teman-teman. Oke. Kita kembali, maka sama dengan if buka kurung. Jadi jika O5 sama dengan 1, maka di sini kita akan ambil gudang dan kodenya. Oke, jadi seperti ini, gudang dan kodenya H5 dan I5. Jika salah maka di sini kosong teman-teman. Oke, kita enter, maka kosong di sini. Kita tes dulu teman-teman di bulannya ini, kita ambil dulu bulan 10 supaya kita bisa lihat hasilnya. Bulan 10 ke bulan 11. Nah, kita cek transaksinya, ini muncul G1 PRD 001 karena nilainya di sini 1 teman-teman. Berarti ini sudah sesuai. Di kartu stok yang kedua di sini, jadi Q7 sama dengan 0 ini teman-teman ya, kita hanya menggunakan count if untuk menghasilkan angka di permulaan ininya teman-teman. Oke, jadi ini sudah sering kita buat di aplikasi Excel sebelumnya untuk membuat aplikasi akuntansi. Jadi sama dengan if atau jika kartu stok sama dengan 0, jadi kartu stok ini sama dengan 0, maka di sini kita kosongkan juga teman-teman, tanda kutip 2 kali. Tapi jika salah maka count if, jadi count if ini dipilih lalu tab pada keyboard, lalu di range-nya ini kita klik 1 kali kemudian titik 2, maka otomatis muncul Q5 ini. Lalu teman-teman klik saja Q5 1 kali untuk diabsolutkan dengan menekan F4 pada keyboard. Jika error, teman-teman bisa menggunakan Fn tambah F4. Lalu setelah diabsolutkan seperti ini, koma kriterianya adalah Q5 lagi kembali. Oke. Lalu tutup kurung dan ambil lagi Q5 di sini. Kita enter, lalu yes saja. Lalu otomatis muncul 1 di sini. Jika telah menghasilkan seperti ini formatnya, teman-teman sisa copy saja ini. Ctrl C, lalu pastikan sebanyak teman-teman buat barisnya. Oke, seperti ini kita paste saja. Oke, jadi ini semua sudah ada formulanya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Kita selesaikan di transaksi. Untuk pertemuan berikutnya baru kita akan memasukkan formula tersebut ke laporan persediaan ini. Oke, memang ini agak ribet sedikit teman-teman karena sudah menggunakan beberapa formula. Kemudian di sini formulanya cukup mengandalkan logika yang bisa dibilang berat juga teman-teman ya. Jadi saya sarankan ini di nonton berkali-kali, atau kalau misalkan gagal bisa konsultasi ke saya, bisa hubungi saya via WhatsApp atau bisa di Instagram. Jadi sesuaikan saja teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang jelas dari video ini bisa juga diisi di kolom komentar. Oke, cukup sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Nanti berikutnya di seri yang kelima itu kita akan mengisi formula di laporan persediaan ini. Oke, cukup sekian teman-teman. Salam dari saya Sarjayadi Awe.